Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali eh, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan lembaga dakwah. Apa saja? Tonton video ini. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments. Pun konsep pengembangan potensi sumber daya manusia dalam lembaga dakwah. Sumber daya manusia biasanya disebut dengan istilah human resource, tetapi beberapa orang menggunakan istilah tenaga kerja untuk membandingkan dengan sumber daya manusia. Bahkan ada beberapa orang yang menggunakan istilah sumber daya manusia untuk mengacu pada istilah personalia, pegawaian, dan sebagainya. Salah satunya sumber daya yang memiliki pikiran, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan adalah sumber daya manusia. Semua potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu organisasi atau usaha. Pengembangan sumber daya manusia itu dibedakan menjadi dua, yakni pengembangan sumber daya manusia yaitu secara mikro atau makro. Mikro dan makro. Pengembangan secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan yang kedua itu ada pengembangan sumber daya manusia secara mikro atau kecil. Adalah suatu proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam perspektif Islam, pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan. Artinya, Islam sangat peduli terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia, karena Islam manusia berada pada posisi yang terhormat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70, yang artinya sesungguhnya kami telah memuliakan manusia atau anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki berupa hal-hal yang baik, dan kami kembalikan atau beri keunggulan mereka dengan keunggulan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Adapun tujuan dilakukannya pengembangan sumber daya manusia pada konteks lembaga dakwah. Pada konteks lembaga dakwah harus sesuai ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya. Alasannya adalah karena sumber daya manusia pada lembaga dakwah merupakan para pendakwah yang terjun langsung ke lapangan, yang terjun untuk menyampaikan pesan agama. Maka dari itu harus terus mengikuti tren yang ada pada masyarakat saat ini, agar dakwahnya itu dapat diterima pada kalangan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai atau ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Pada ayat di atas menggambarkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dalam segala bidang. Maka dari itu, pengembangan sumber daya manusia pada lembaga dakwah harus terus dilakukan. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga dakwah. Adapun tujuan dari pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga dakwah yaitu yang pertama,
meningkatkan kualitas, kemampuan, dan keterampilan para dai. Yang kedua, yaitu meningkatkan efektivitas dan produktivitas dakwah. Yang ketiga, itu ada meningkatkan moral dai agar lebih berakhlakul karimah atau beradab. Terus yang keempat itu ada meningkatkan motivasi bagi para pendakwah agar lebih semangat dalam berdakwah. Dan yang kelima ada melatih mental para pendakwah tersebut. Terus yang keenam itu membentuk tim dakwah yang solid. Yang terakhir ada menyiapkan strategi dakwah yang sesuai dengan tren zaman, namun sesuai dengan ajaran Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ada pun manfaat pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga dakwah. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadinya pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan berbagai kegiatan yang berbeda, dan bahkan spesialistik, meningkatnya tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara lancar, koordinasi sehingga lembaga bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Ada yang kedua, manfaat yang kedua yaitu terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa yang baik secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara. Yang ketiga, terjadinya proses pengembalian keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para pendakwah yang bertanggung jawab, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekadar diperintahkan. Jadi harus sama-sama gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.